Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agriana Hirmana. Saya dari kelas IF 25B dengan NPM 25312080. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tabel kebenaran. Memahami tabel kebenaran dalam logika matematika. Apa itu tabel kebenaran? Tabel kebenaran adalah alat fundamental dalam logika matematika dan ilmu komputer untuk mengevaluasi dan menampilkan nilai kebenaran suatu pernyataan logika. Alat ini secara sistematis menyajikan semua kemungkinan kombinasi nilai input benar atau salah dan menghasilkan nilai output yang sesuai. Tabel kebenaran sangat penting untuk menganalisis proposisi, menyederhanakan ekspresi boolean dan memverifikasi argumen dalam disiplin ilmu seperti matematika, filosofi, dan rekayasa perangkat lunak. Simbol dan nilai kebenaran. T artinya true, melambangkan nilai benar atau keadaan terpenuhi dalam sistem digital, seringkali dipresentasikan dengan angka 1. F artinya false atau melambangkan nilai salah atau keadaan tidak terpenuhi dalam sistem digital, sering dipresentasikan dengan angka 0. Contoh, jika pernyataan P adalah benar, kita tulis P sama dengan T. Jika pertanyaan Q adalah salah, kita tulis Q sama dengan F. Berikutnya operasi negasi not. Operasi negasi ini melambangkan dengan negasi P atau negasi P adalah operator logika yang membalik nilai kebenaran dari suatu proposisi. Jika proposisi asli nilai P adalah benar, T, maka negasi P akan menjadi salah, F. Sebaliknya, jika proposisi asli adalah F, maka negasinya akan menjadi benar. Ini adalah operasi paling dasar dalam logika yang mengubah kebenaran menjadi ketidakbenaran dan sebaliknya. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya P kalau dinegasi jadi dari true jadi false, kalau false itu menjadi true. Nah, di sini ada operasi konjungsi AND atau N. Operasi konjungsi dilambangkan dengan P dan Q, dibaca P dan Q hanya akan menghasilkan nilai benar jika kedua proposisi individu P dan Q itu bernilai benar. Jika salah satu ada yang salah, maka hasilnya akan salah. Nah, operasi ini tuh mencerminkan di mana sebuah kriteria harus terpenuhi agar pernyataan secara keseluruhan dianggap benar. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya misalnya P-nya true, Q-nya true, jadi hasilnya itu true. Tapi jika P-nya true, Q-nya false, maka hasilnya false. Soalnya ada yang false, jadi hasilnya kan false. False dan true, maka hasilnya false. False dan false, hasilnya false. Pokoknya konjungsi AND ini jika salah satunya false, maka false. Berikutnya operasi disjungsi OR. Nah, operasi disjungsi dilambangkan dengan V atau Q akan menghasilkan nilai benar true jika setidaknya salah satu proposisi individu P atau Q itu bernilai benar. Satu-satunya kasus di mana nilai konjungsi akan salah atau F adalah jika kedua proposisinya P dan Q bernilai salah. Nah, contohnya di sini misalnya P-nya true, Q-nya true, maka hasilnya true. Nah, terus ada P-nya true, Q-nya false, hasilnya true, soalnya salah satunya ada yang true. Yang true itu yang P. Berikutnya ada F atau P-nya false, Q-nya true, hasilnya true, soalnya salah satunya ada true. Nah, ini yang P-nya F, Q-nya F, maka hasilnya F, soalnya dua-duanya salah. Berikutnya operasi implikasi dilambangkan dengan P maka Q, dinyatakan hubungan sebab akibat atau kondisi. Pernyataan implikasi P maka Q hanya akan bernilai salah dalam satu kondisi ketika anteseden P adalah benar tetapi konsekuensi Q adalah salah. Nah, dalam semua kasus yaitu P salah atau jika Q benar, termasuk saat keduanya benar. Jika benar-benar. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya P-nya true, Q-nya true, nah hasilnya true. Jika P-nya true, Q-nya false, maka hasilnya false. Soalnya
awalnya tuh true terus menuju ke false, maka hasilnya false. Kecuali yang awalnya false menuju true, maka hasilnya true. Nah, jika dua-duanya false dan false, maka tuh hasilnya true. Soalnya ini false, jadi true. Selanjutnya operasi bikondisional, if dan only if. Operasi bikondisional dilambangkan dengan P jika dan hanya jika Q menghasilkan nilai benar T jika dan hanya jika kedua posisi P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Artinya P diimplikasi Q adalah benar jika P dan Q sama-sama benar, atau jika P dan Q sama-sama salah. Jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang berbeda, maka bikondisional akan bernilai salah, false. Nah, contohnya berikut ini. True, P-nya true, Q-nya true, maka true. Jika P-nya true, Q-nya F, maka hasilnya false. Pokoknya harus sama. Kalau true, kalau ingin hasilnya true, P dan Q-nya harus sama. Contohnya F, P-nya F, Q-nya F, maka hasilnya true. Selanjutnya, contoh penerapan tabel kebenaran. Logika matematika dan pemrograman. Tabel kebenaran esensial untuk memvalidasi argumen kompleks dan ekspresi boolean dalam pengembangan algoritma dan program. Desain rangkaian digital digunakan secara luas dalam rekayasa elektronik untuk merancang dan menganalisis sirkuit digital menggunakan gerbang logika. AND, OR, dan NOT. Analisis pernyataan kondisional membantu memastikan kebenaran pernyataan sehari-hari seperti jika hujan, maka jalan basah, dengan menganalisis semua skenario yang mungkin. Kesimpulan, dasar logika dan teknologi. 1. Dasar logika dan teknologi. Tabel kebenaran adalah fondasi yang tak tergantikan dalam logika matematika dan dunia teknologi digital modern, khususnya dalam bidang komputasi dan elektronika. Analisis sistem logika memahami tabel kebenaran memungkinkan kita untuk menganalisis, perancang, dan memverifikasi sistem logika dengan akurasi dan efisiensi yang tinggi. Kuasai operasi dasar. Fokus pada penguasaan operasi dasar seperti NOT, AND, OR, implikasi, dan bikondisional untuk membangun pemahaman yang kuat. Verifikasi sistematis. Dengan tabel kebenaran, kita memiliki metode sistematis untuk memastikan kebenaran argumen, fungsi, dan perilaku sistem logika. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.